Selamat malam semua, kembali lagi di Bincang-Bincang Online. Untuk hari ini kita tempatnya memang lagi nggak di rumah, kita lagi di rumah 30, sekalian promosi sedikit. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di Bogor, boleh lo mampir ke rumah 30. Yang kalau mau lihat videonya kayak apa sih rumah 30, bisa lihat di IG story gue ataupun di IG feed. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai suka duka menjadi trainer. Jadi kalau untuk kalian yang akhirnya bergabung karena pengen tahu tentang trainer lebih ke gym, mohon maaf Anda salah alamat karena kita akan bahas trainernya itu terkait dengan pelatihan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang minatnya di HR, minatnya di pelatihan, atau ketika kalian ikut pelatihan kok senang ya ngelihat trainer gitu. Nah ini cocok materinya untuk kalian karena untuk terkait dengan kesehatan, terkait dengan gym, kita nanti akan ada sesi terpisah yang belum gue bisa kasih tahu kapan, tapi kita lagi memang to be confirm dengan narasumbernya. Nanti kalau narasumbernya udah oke, bisa join, nanti kita akan langsung agendakan untuk bincang-bincang online-nya ya. Sekarang kita sambil nunggu dulu untuk narasumbernya. Nanti namanya itu Vidianti, jadi dia itu temen gue di HR di tempat lama pas kerja. Dari awal gue masuk kerja emang udah tahu dia tuh bakatnya ataupun tertariknya di bagian training. Oke, Vidi. Kayaknya ini udah lebih stabil deh. Really? Wah, good. Ya, thank you. Nah, teman-teman yang baru join ini kenalin namanya Vidianti gitu. Kalau biasa dipanggilnya Vidi gitu ya. Ibu Vidi, Hmm. Cici Vidi atau Kakak Vidi gitu ya, Ini terserah lah ya. Kakak aja biar akrab jadinya manggilnya ya. Oke, nah Vidi ini mungkin bisa dijelasin sedikit nggak Vid, kayak tentang dirimu itu pengalamannya udah di mana aja sih selama ini untuk kerjanya gitu, dan juga mungkin kemarin ngambil kuliahnya pendidikannya apa ya? oh, ya oke. Ya, panggil aja Vidi ya. Tadi seperti Mm-mm. yang sudah gue perkenalkan. Oke, untuk Mhm. pengalaman kerja aku, pertama kali kerja itu aku sebagai HR recruitment. Itu di Lampung, di Bandar Lampung, di kota asal aku. Mhm. Kemudian dari sana pindah ke manufacturing di Mhm. Cikarang, Mhm. manufacturing elektronik sebagai Mhm. staff training saat Oh, itu. oke. Dari sana pindah ke Jakarta di perusahaan retail, spesialis trainer. Memang spesialis Hmm. jadi trainer. Mhm. Dari sana pindah ke Cikampek, di sanalah bertemu dengan Glow saat itu. Ya, di Cikampek, tapi saat itu nggak spesialis trainer ya. Tuh aku kan sebagai HR untuk di HR. people development sama Betul. di operation. Mhm. Dari Cikampek terus pindah lagi ke Jakarta. Sekarang aku di perusahaan yang sekarang ini handle untuk HR, corporate affair, juga finance Mhm. accounting. Gitu. Oke. Kalau Berarti pendidikan aku heeh. psikologi background. Oke, jadi biar teman-teman yang dengar gitu ya, entah hari ini ataupun dengar siaran ulangnya bisa jelas ya. Maksudnya Vidi itu backgroundnya memang psikologi, tapi dia mengawali karirnya itu emang awalnya HR gitu, mulai dari rekrutmen, training, terus akhirnya megangnya jadinya lebih banyak skupnya ya, HR secara general, terus sekarang malah ada corporate affair juga, lebih luas lagi gitu. Nah, sebelum kita mulai sih, Fit, tentang suka dukanya jadi trainer, karena kan mungkin kamu pengalamannya banyak di sana gitu ya. Aku mau nanya dulu sih, kenapa sih Vidi dari sekian banyak skup yang ada di HR itu kok sukanya dengan training? Sukanya dengan training sebenarnya dulu terjun ke trainingnya itu nggak disengaja juga sih Glo itu. Hmm, mhm, Ya, ini aku cerita ya asal mulanya kenapa kok pada saat itu aku sadar gitu, aku minatnya di dunia training. Jadi mhm, waktu itu pertama mhm, kalinya ikut external training, nah karena minta mhm, budget dari perusahaan, sehingga mhm, sama GM waktu itu diminta kamu harus sharing apa yang kamu dapat dari training itu. Nah mhm, itu kan first mhm, time ya, pengalaman pertama mhm, kali. Terus agak bingung, mhm, anu ini gimana nih caranya sharing gitu kan, dari materi training yang mhm, udah didapatkan. Ya mhm, udahlah mhm, sebisanya pakai PowerPoint sebisanya gitu. mhm, 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 Terus pada saat share itu nggak tahu kayak jalan begitu aja gitu mhm, sharingnya dan itu bisa lancar gitu. mhm, Dan waktu mhm, itu posisi aku staff, karyawan baru, levelnya mhm, staff, dan itu mhm. harus sharing di depan level manager semua. Oke, Sampai pada saat itu ada tamu perusahaan, tapi oke, entah kenapa gitu loh, itu aku tuh nggak sadar kenapa kok aku bisa membawakan dengan lancar gitu. hmm, Dan pada saat itu oke, responnya sangat positif, sampai-sampai GM aku mhm, tuh bilang tamunya itu cukup terkesan mhm, dan bilang udah buat saya aja karyawannya sampai gitu. Nah di situ aku oke, sadar bahwa wow, ternyata aku bisa ya gitu. Ternyata mhm, kayaknya aku ini bisa gitu.
dunia training gitu. Mhm. Dan semakin lama ternyata minat aku memang lebih ke training gitu. Dan semakin lama aku semakin menyadari bahwa di training itu aku benar-benar bisa mengaktualisasikan diri ya tuh. Oke. Artinya dan aku juga bisa mengeksplorasi kreativitas aku, belajar banyak hal gitu. Sehingga memang akhirnya aku menyadari bahwa preferensi aku tuh lebih ke bidang training sih gitu kalau di HR seperti itu. Walaupun ya aku tidak membatasi diri ya untuk bidang lainnya termasuk seperti sekarang aku masuk ke dunia corporate affairs, finance accounting juga seperti itu. Menarik ya, karena awalnya kan memang kamu di rekrutmen itu kan sama training itu memang dalam satu scope HR, cuma kan memang secara job role-nya kan berbeda sebenarnya gitu ya. Dan tadi kamu bilang awalnya nih kayak kecemplung dulu nih, awalnya jadi peserta training dulu bahkan gitu ya, sampai akhirnya diminta untuk share, walaupun itu lebih semi trainer kali ya, karena kan kamu lebih ke sharing doang, sampai akhirnya sekarang menggeluti sebagai trainer gitu. Cuma yang aku nggak salah, setahu aku Vidi udah certified untuk trainer juga ya? Betul, betul. Nah, apa sih yang Certified-nya, mendasarinya? Yang mendasari kamu kok kenapa? akhirnya sampai saking sukanya gitu loh dengan training sampai akhirnya ngambil certified, kan mungkin nggak banyak orang gitu ya yang akan memilih untuk ya udah deh gue sambil certified, kan itu kan kayaknya kamu kan berarti mendalami kembali gitu tentang training. Kenapa sih gitu akhirnya memilih itu? Ya, karena aku pikir aku nggak mau nanggung-nanggung ya, gitu. Aku nggak mau nanggung dan aku tipe orang yang memang kalau melakukan sesuatu itu aku harus, ketika aku sudah memulai dan itu jadi target aku, jadi tujuan aku mau total dan yang terbaik. Betul. Bukan untuk menjadi yang terbaik di antara orang lain, tapi yang terbaik yang aku mampu, gitu. Itu prinsipnya aku sih, nggak cuma di bidang training, tapi di semua aspek pekerjaan aku. Nah, pada saat itu, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ambil sertifikasi? Karena aku pengen tahu yang seharusnya itu seperti apa, gitu loh. Jadi trainer yang profesional itu harusnya seperti apa? Apakah cara-cara aku selama ini sebelum aku dapat sertifikasi itu, apakah aku sudah Udah menjalani, benar atau belum ya? sudah berada di jalan yang benar atau tidak? Karena aku otodidak loh awalnya, bertahun-tahun itu otodidak gitu. Benar-benar otodidak, cari sendiri, belajar sendiri, gimana buat materi training itu benar-benar sendiri gitu, belajar sendiri. Jadi kayak, ini benar nggak ya? Aku di jalan yang benar nggak ya? Nah, sampai akhirnya pada saat itu ada tahun 2013 sih ya sebenarnya aku baru ambil sertifikasinya. Sebelum-sebelumnya jadi benar-benar otodidak gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan bahwa aku harus tahu cara yang benar, cara yang profesional yang kemudian bisa diterima gitu kan, bisa diterima masyarakat training atau orang pada umumnya gitu secara profesional, dan aku memutuskan untuk ambil sertifikasi dan itu pengalaman yang berharga banget karena aku benar-benar bisa improve kemampuan training aku di situ, kemudian diterapkan sampai sekarang. Itu sih. Berarti bisa aku bilang nih, awal mulanya memang kebetulan sampai akhirnya malah kamu menjadi menemukan passion kamu kali ya akhirnya ya di training ini. Ya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lagi ngomongin masalah trainer gitu kan, trainer itu kan kalau aku ngelihatnya ya, aku nggak tahu nih Vidi setuju atau enggak, tapi aku melihat tuh trainer itu adalah salah satu sosok yang sangat penting dalam membawakan training. Mungkin kan sebenarnya kan ada learning organizer ataupun misalkan yang tim-tim kayak sejenis kayak IO-nya lah ya, yang untuk bantu sampai akhirnya training itu bisa terlaksana. Tapi kan si trainer itu kan sebenarnya fungsinya lebih ke yang menjelaskan mengenai materinya gitu. Makanya kan dia menjadi sebuah salah seorang sosok yang penting gitu. Nah, sampai akhirnya kan Vidi juga tadi bilang, sampai akhirnya kamu memperdalam tentang training itu supaya jangan sampai nih kamu ngajarin orang, terus yang diajarin tuh salah gitu. Maksudnya gitu kali ya. Betul, betul. Betul sekali. Nah, jadi menariknya aku tiba-tiba jadi keinget gini tuh, Ngafit, kan kita sering banget ya, nggak sering sih, maksudnya beberapa kali tuh jadi peserta training bareng gitu loh. Dan kita kan di situ melihat orang-orang yang menjadi trainer gitu ya. Ketika kamu nih kan beda, kamu udah certified dan aku kan belum certified untuk di training gitu, dan kamu pasti lebih dalam tahu tentang trainingnya. Ketika kamu melihat orang gitu, menurut kamu trainer yang baik atau yang bagus tuh yang seperti apa sih menurut Vidi? Trainer yang baik atau trainer yang bagus ya? Sebenarnya kalau bicara trainer itu bagus atau enggak, itu relatif ya, Glo. Gitu. Kadang tergantung selera si peserta training juga. Ada peserta training yang nggak suka, trainernya terlalu menggebu-gebu, bener nggak?
Ada benar. peserta training yang nggak suka trainernya terlalu serius, tapi ada peserta training yang it's okay gitu dengan trainer Mhm, yang serius mhm, dan kalem. Jadi mhm, kalau bicara mhm, mhm. menarik atau tidak sebenarnya relatif. Tapi kalau Betul. trainer itu berhasil atau tidak, gitu. Nah itu Mhm, ada mhm, patokannya gitu. Dia berhasil atau mhm. tidak, itu kita bisa lihat dari apakah target trainingnya itu tercapai loh. Kalau kita bicara Oke. training, ketika Mhm. seorang trainer membuat sebuah program training, dia pasti punya target apa yang ingin dicapai Betul. dari program trainingnya. Dan Ya, biasanya setuju. itu dikategorikan, ada target secara knowledge, ada target secara skill, ada target secara Ya, attitude. Dan biasanya aku juga membagi target program training ya, aku seperti itu, gitu. Nah, kemudian kita akan mengukur yes. kan pencapaian target itu dari program training yang dilakukan. Ada yang namanya training evaluation. Itu Mhm, ada levelnya 1 sampai mhm, 4 atau ada orang yang pakai 1 sampai 5. Kemudian ada tools untuk mhm, melakukan evaluasinya. Itu juga tergantung dari mhm, si trainernya mau memilih training evaluation level berapa, mau menggunakan mhm, tools yang mana. Nah, seorang mhm. trainer, menurut aku, seorang trainer dikatakan berhasil ketika diukur gitu ya dengan metode training yang sudah ditentukan, training Mhm, evaluation-nya. Gitu. mhm, Nah, mhm. itu memang mencapai target. Jadi kan Betul. dari awal sudah dia tentukan kan target knowledge-nya seperti Mhm. apa, target skill-nya seperti apa, Ya, attitude-nya seperti apa. Dan ya. ketika itu dievaluasi, itu tercapai. Nah, itu yang Ya. menurut aku tuh dikatakan trainer itu berhasil. Berhasil Gitu. atau enggak? Betul. Tapi namanya dunia training, kita nggak boleh kaku ya, bro. Bukan berarti kemudian Yes. patokannya hanya nilai ya. Jadi ketika nilai Mhm, evaluasinya bagus, semua udah pasti berhasil. Tetap harus dicek lagi gitu loh. Tetap harus dilihat itu benar setuju. nggak gitu nilainya. Mhm, Angkanya itu setuju. benar nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi ya Mhm, memang mhm, itulah aku sukanya dunia training. Kenapa? Karena dunia mhm. training itu dunia yang sangat fleksibel, nggak pernah kaku dan terus Ya, terus berubah, terus bergerak, terus dinamis. iya, Dan jadi benar. trainer juga seperti itu, harus Betul. fleksibel, harus iya, harus dinamis gitu. Dia harus bisa Mhm. melihat dari berbagai sisi. Patokannya nggak bisa cuma, oh aku berhasil ya karena nilai training evaluation aku selalu bagus. Tinggi. Kamu harus cek dulu, iya. Kamu harus cek dulu apa hanya karena jangan-jangan metodenya yang digunakan ya kan, metode Mhm. evaluasinya yang salah atau terlalu simpel atau Benar, memang kenyataannya emang sudah bagus seperti itu. Itu benar. sih tuh. Setuju. Sebenarnya sih aku mau highlight apa yang tadi Vidi sempat bilang gitu ya. Yang menarik adalah tadi kamu bilang, kita nggak bisa bilang trainer itu bagus atau enggak, karena balik lagi ya kayak tadi kan, like or dislike dari pesertanya juga, kayak Vidi bilang. Mungkin ada beberapa orang yang demen tuh tipe-tipe trainingnya kayak tadi, misal menggebu-gebu yang bersemangat banget biar nanti pesertanya ikut bersemangat. Tapi ada juga mungkin tipe-tipe peserta yang pengennya tuh yang kayak lecture di kelas gitu ya. Maksudnya yang si trainernya hanya menjelaskan gitu ya, tapi nggak ada yang dinamika dua arah gitu juga mungkin ada. Jadi memang pesertanya juga bervariasi. Dan menurut kamu sendiri, Fit, ketika kamu nih, mungkin dari pengalaman kamu juga ya boleh share gitu, ketika kamu nih, kan aku tahu kamu tuh energik banget orangnya gitu kan, ketika kamu masuk ke kelas di mana pesertanya tuh banyaknya tuh yang kayak apa ya, yang bukan kaku juga enggak, cuma kayaknya tuh yang pasif gitu-gitu. Biasanya apa sih yang Vidi lakukan gitu? Apakah kamu menyesuaikan dengan pesertanya atau kamu memodifikasi metode kamu atau cara kamu untuk menyampaikan trainingnya? Oke, sebenarnya aku jarang sekali merasa kaget ketika masuk ke kelas training. Kenapa? Karena biasanya, nah inilah ya, yang harus dilakukan oleh seorang trainer. Persiapan itu sangat penting sekali. Salah Ya, satu unsur yang sangat penting dalam persiapan adalah to know your training participant. yes, Ya kan, kita harus ya, tahu siapa yang akan menjadi training peserta. Itu penting. Salah ya. satu Itu kadang trainer itu hal mengabaikan kecil, itu, Bo. benar. Itu hal kecil, tapi yang dampaknya tuh besar sebenarnya. Sekali. Nah, makanya biasanya aku kan selalu cari tahu loh, siapa sih yang akan jadi peserta training aku, Hmm, background pendidikannya seperti apa, hmm, hmm, pengalaman kerjanya seperti apa, karakter hmm, mereka pada umumnya seperti apa. hmm. Karena aku juga kan dulu sering conduct training keliling kota ya, loh. Ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi kan seru. itu hal yang sangat penting banget buat aku Ya, kok, krusial gitu. Karena iya, karakter mereka beda-beda, betul. karakter Beda peserta budaya, training di tiap daerah beda-beda. Aku betul. ketemu peserta training di Medan, Glo, dengan ketemu peserta training di Semarang. Yang di Semarang tuh kan, yang di Medan aku satu kalimat mereka nyautinnya belasan kalimat kan, Glo, gitu Iya. ya. Nah, itu hal yang sangat penting sekali buat seorang trainer. Makanya Hmm, tadi aku katakan, aku sih jarang kaget masuk ke kelas gitu. hmm, Artinya, hmm, kenapa aku sudah persiapkan, ini aku tahu nih tipe peserta training aku kayak yang hmm, tadi Glo sampaikan. hmm, Contohnya, kalem-kalem. Itu hmm.
persiapan, aku udah mikir ya metode apa yang harus aku gunakan untuk tipe peserta training yang kalem ini. Oh, misalnya Betul. gamenya nggak bisa yang heboh luar biasa, jingkrak-jingkrakan gitu, nggak Betul, bisa. betul. Kan kamu tahu ya, aku kadang Iya. opening heboh gimana gitu ya. Nah, karena aku jadinya menyesuaikan. Mungkin kalau misalkan di Sumatera yang orang-orang yang lebih ekspresif, aku bisa gitu kan. Iya. Kayak opening pakai games yang lebih heboh. Tapi Betul. ketika aku bergerak misalkan ke Pulau Jawa, aku menyesuaikan betul. Bagaimana opening aku akan jadi lebih kalem, gitu ya. Games-games aku akan lebih bisa diterima dan membuat mereka nyaman. Nah, di awal-awal training, mau tidak mau harus seperti itu, Go. Kita Betul. yang mengikuti dulu, gitu, karakter Iya. peserta training kita. Kenapa? Karena ketika peserta training sudah merasa nyaman dengan trainer, ya berikutnya itu gampang banget masukin karakter si Benar. trainernya, begitu. Benar. Ya, Iya. di sesi berikutnya akan lebih mudah mereka mengajak mereka masuk ke dunianya aku sih. Betul. Gitu. Tapi di Dan awal-awal, ya mau nggak mau gitu, kita yang harus lebih menyesuaikan dulu ke karakter si peserta training. betul. Setuju sih sama apa yang tadi Vidi sampaikan. Kita tuh sebenarnya sih memang tadi kan Vidi sempat bilang persiapan itu salah satunya kita cek dulu nih ya, kayak cek ombak dulu nih peserta kita siapa sih gitu. Nanti mungkin dari range umurnya, mungkin ini lebih banyak cewek atau cowoknya, level pendidikan Betul. ataupun level pekerjaannya itu juga penting. Walaupun mungkin materi yang kamu sampaikan sebenarnya sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda gitu kan ya. Betul sekali. Gitu. Jadi Betul kalau sekali. misalkan teman-teman yang join di sini gitu, ada yang tertarik dengan bidang training gitu ya, menjadi seorang trainer, pelatih gitu, itu hal yang mungkin yang Idi akan sampaikan hari ini adalah hal penting yang nggak boleh kalian lupakan sih. Mungkin hal yang dianggapnya kadang kayak TV bilang kayak sepele gitu, kecil doang, tapi padahal dampaknya besar loh. Gitu ya. Ya, betul sekali. Iya. Betul Gitu. sekali. Kadang hal kecil yang disepelekan, tapi kita nggak, trainer tuh nggak sadar bahwa itu perannya besar sekali ketika pada saat trainingnya itu terlaksana, terjadi di dalam kelas. Jangan sampai kamu jadi trainer kaget-kaget gitu loh. Iya, benar. Aku bilang ibaratnya mati kutu itu aneh. Kenapa? Itu bisa terjadi kalau dia tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Seorang trainer nggak akan pernah kaget, nggak akan pernah mati kutu dan mati gaya glow di dalam kelas gitu. Kalau dia melakukan persiapan seperfect mungkin. Betul. Karena kalau dia sampai kaget itu materi udah pasti nggak akan nyampe ke peserta sih. Nggak boleh trainer yang kaget. Harusnya itu peserta trainingnya yang kaget. Wow, gitu ya, di luar ekspektasi gitu dapat trainingnya. Setuju. Jangan sampai pesertanya bilangnya kok gini doang sih trainernya gitu ya. Kan kesel ya. Udah kita persiapinnya setengah mati tapi nggak tepat sasaran gitu. Menarik sih. Nah, betul. Itu kan kita udah bahas sedikit terkait dengan persiapan gitu ya. Dari pengalaman Vidi nih, persiapan apa lagi sih gitu? Mungkin secara gambaran umum aja ya. Untuk kita, mungkin teman-teman ada yang berminat nih sebenarnya menjadi training gitu ya. Mungkin mereka lebih banyak tuh selama ini jadi peserta. Mungkin mereka juga sebenarnya kayak Vidi gitu. Awalnya tuh kok seneng ya ngelihat training, dan kayaknya mungkin dari segi mereka punya hobi ngomong di depan banyak orang gitu. Maksudnya kan itu kan berarti sebenarnya salah satu bibit bisa jadi trainer sebenarnya gitu, karena kan mereka bisa ngomong gitu dan enjoy ketika ngomong gitu. Cuma kan tinggal perlu ditambahin knowledge sehingga apa yang disampaikan tuh bermakna untuk orang lain kan gitu. Nah, ada nggak sih persiapan lain yang sebenarnya perlu dilakukan nih, hal-hal yang mungkin bisa jadi tips and triknya untuk teman-teman yang setelah ini terjun menjadi trainer? Oke. Menurut aku yang pertama itu terlebih dahulu adalah tujuan ya. Ketika orang mau jadi trainer, dia harus bertanya ke dirinya sendiri dulu, tujuannya apa? Karena kalau menurut aku pribadi, tujuan menjadi trainer itu ketika kamu mencari popularitas, gitu, atau kamu mencari penghargaan, ya trainingnya akan sangat berbeda. Dampaknya akan sangat berbeda ketika fokusnya adalah kamu memberikan manfaat buat orang lain. Gitu. Karena ketika seorang trainer tujuannya adalah dia memberikan manfaat buat orang lain, buat peserta trainingnya, bukan buat popularitas diri dia, bukan buat mendapatkan penghargaan, bukan buat mendapatkan pujian, usahanya itu akan lebih sungguh-sungguh gitu loh, akan lebih tulus gitu usahanya, dan persiapannya akan lebih mati-matian. Aku bilang ibaratnya persiapannya itu akan lebih mati-matian, karena dia mikir, gue nggak mau mengecewakan peserta training, gue nggak mau waktu mereka sia-sia gitu loh ketemu sama gue, betul nggak? Betul. Prinsipnya gitu, jangan sampai nih mereka, aku kan biasa kalau training tuh 2 hari gitu ya, kadang 1 sampai 2 hari gitu. Kalau keluar kota, apalagi Sabtu Minggu, dulu aku sering banget ngasih training Sabtu Minggu di luar kota. Aku bilang gila, kalau mereka nggak sampai nggak dapat manfaatnya dari aku Sabtu Minggu itu kan kayak
konyol banget ya, Iya, menurut iya, gue itu. iya. Nah, jadi itu dulu gitu loh. Mhm. Ketika seseorang menjadi trainer, dia bertanya dulu ke dirinya sendiri, tujuan kamu apa? Kalau kamu cari popularitas, kamu cari pujian, kamu cari penghargaan, kamu jangan jadi trainer, kamu Jadi jadi selebgram, artis. iya betul, jadi selebgram aja cukup, betul. Tapi ketika jadi trainer, kita harus reframe dulu. Tujuan kita adalah Mhm. memberikan manfaat buat Mhm. orang lain. Kenapa? Betul. Karena jadi trainer, jujur berdasarkan pengalaman aku ya, jadi trainer itu dibilang mudah ya enggak gitu ya. Mhm. Kenapa? Mhm. Karena setiap program training membutuhkan persiapan yang luar biasa sungguh-sungguh. Betul, Untuk program training itu bisa berhasil dengan baik. betul. Jam terbang juga Peserta kali ya. training hanya betul, pada saat hari H peserta training hanya melihat segala sesuatunya berjalan lancar, segala Yes. sesuatunya berjalan indah, berjalan anggun gitu ya, trainernya lancar. Mhm. Tapi kan nggak ada yang tahu dapurnya Persiapannya. seorang trainer. Persiapan di balik itu tuh jungkir baliknya luar biasa gitu. Ya, Aku bisa katakan seperti itu. ya, Dan orang nggak, ya. Dan kemudian yang perlu dipersiapkan adalah secara mental sih, Go. ya. Gitu, persiapan. Artinya gini, ketika seseorang memutuskan menjadi seorang trainer, konsistensi kamu itu diperlukan. Ya. Konsistensi artinya apa? Tidak peduli peserta training kamu background pendidikannya seperti apa, levelnya di bawah kita, di atas kita, status ekonomi dan sebagainya, kita harus memperlakukan mereka sama, Ya. menghargai mereka sama. Bukan Setuju. hanya karena nanti, oh peserta training saya level GM, baru tuh ya mati-matian gitu Ya, kan, level bangga manager, gitu baru kayak, ya. wah, ya. Oh peserta training saya cuma level apa, misalkan level staff ke bawah, Mhm. ya udahlah, asal-asal nggak bisa gitu. Ya, ya, Konsistensi gitu loh. betul, betul. Konsistensi bahwa siapapun peserta trainingnya, kapanpun, dimanapun, kualitas trainingmu harus sama. Ya, Nah, setuju. persiapan seperti itu, persiapan mental itu gitu. Mhm. Nah, yang Mhm. paling berat gue adalah untuk jadi seorang trainer, yang tadi kalau lo tanyakan, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Sebelum ngomong, lakukan. Nah, Ya, itu yang paling susah. ya, Walk the talk. Jadi jangan mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Tapi itu prinsip aku ya, ya, karena kan ya, lo tahu program-program training aku kebanyakan soft skill. ya. Jadi buat aku konyol banget ketika aku sharing sesuatu, ketika aku menyampaikan sesuatu dan aku tidak melakukan itu terlebih dahulu. Mhm. Mhm. Ya, Terus mereka akan percaya dari mana ya, gitu ya? iya. Karena Bagaimana tidak terlihat. kredibilitas, betul, kredibilitas training aku di mana gitu? Ketika aku cuma bisa ngomong, tapi aku tidak melakukan itu terlebih dahulu. Itu yang pertama gitu. Mhm. Yang kedua pun dari sisi trainer, seorang trainer itu akan tampak percaya diri, akan tampak sungguh-sungguh menyampaikan sesuatu di dalam kelas training ketika dia sudah terlebih dahulu mengalami itu Ya, sebenarnya. benar, Ketika dia sudah terlebih dahulu melakukan benar. itu. Iya, Jadi benar. memang sebenarnya lebih kepada persiapan mentalnya. Karena Betul. sesudah itu baru beriring berjalannya waktu, terus skillnya itu akan bertambah, berkembang. Kenapa? Dari jam terbang kan pasti Glo. Ya, Jam terbang betul. itu. Makanya harus terus belajar dari pengalaman di setiap kelas training. Dia akan Ya, selalu review, dia akan selalu evaluasi, dia akan ya, selalu improve. Jadi jam terbang itu penting sekali buat iya, seorang trainer. iya. Sama terus nambah knowledge, bukan hanya tentang dunia training, tapi tentang banyak hal Ya, lainnya gitu ya. Boleh jadi spesialis sebagai trainer, tapi kita juga harus bisa generalis, artinya paling nggak kita update lah gitu. Oleh ya, di bidang-bidang lainnya, ya, seperti itu betul. sih. Jadi ya, Iya. ya challenge-nya cukup banyak ya. Iya, Gitu. benar. Menarik. Apa yang Vidi sampaikan itu menurut aku menarik gini. Karena aku ngelihatnya sebagai seorang trainer itu kita nggak bisa pandang trainer tuh sebelah mata sih menurut aku. Karena kan seorang trainer kayak tadi Vidi sampaikan, mereka tuh memiliki persiapan yang cukup panjang gitu. Beda halnya kalau trainernya memang yang kurang persiapan, sehingga makanya ketika mereka menyampaikan materi pada saat training berjalan itu mungkin kita juga bisa ngeliat nih kayaknya kurang persiapan deh. Karena mungkin entah materinya tidak sesuai. Kadang kalau aku ya, yang paling simple ya, Fit, yang kadang bikin gatel adalah ketika materi presentasi gitu ya, slide itu ada typo. Itu aku tuh kenapa kayak kesel gitu kayak ngelihatnya. Tapi itu kan hal kecil yang sebenarnya kalau kita memang persiapannya kayak Vidi bilang ini, kita persiapannya nggak main-main, kita yang sepenuh hati, kita pasti kan memperhatikan hal-hal bahkan sekecil itu pun gitu ya. Ya, betul sekali. Mungkin lo bisa lihat lah ya ketika aku mempersiapkan training juga bukan hanya materi, bukan hanya slide training, aku perhatikan bahkan jarak dari Jarak screen kursi, ke peserta iya, training mejanya, sampai benar. ke hal-hal yang sekecil-kecilnya, menu snack sampai ini cocoknya Iya, apa ya betul, gitu. betul. Sampai kemudian gue tahu lah gitu bagaimana aku mempersiapkan semua fasilitas dan Benar. perlengkapan training yang dibutuhkan. Mungkin nanti nih lagi sharing sesuatu terus aku sibuk nyari spidol mana ya? Nah, Spidol iya, mana yang aku mau tulis?
Atau kemudian perlengkapan nggak jalan gitu ya. Iya, iya, Kenapa? Karena itu pasti nggak dicoba dulu sama iya, trainernya. benar. Nah, Harus ada itu tuh. teknikal dulu. Nah, nah, itu kan nggak oke banget ya. Maksud aku ketika kita jadi peserta training aja nih, kita ngelihat Kita si, juga si kesel trainernya banget. tuh sibuk gitu loh. Si trainernya tuh sibuk dengan laptop dia, sibuk Iya, dengan sound systemnya, betul nggak loh? iya, Sibuk betul. mencari perlengkapan trainingnya. Jujur aja aku kalau dulu keliling ngasih training keluar kota itu kan selalu sendirian ya Glo Iya, ya, iya. hampir selalu sendirian, dan training itu Mhm, dari pagi sampai jam 7 malam gitu, mhm, Sabtu mhm, sampai Minggu, dan terus seperti itu. Boleh ditanya ke semua peserta training, aku nggak pernah aku mhm, kelabakan gitu ya dengan mhm, semua mhm, perlengkapan game yang sebanyak gitu, dengan semua mhm, mhm, perlengkapan simulasi yang mhm, sangat banyak mhm, mhm. dan terus bergulir sepanjang hari. Kenapa? Sekali lagi aku katakan tadi, Betul, persiapan yang sematang-matangnya. Bahkan betul, sampai tata letak perlengkapan pun itu harus diperhatikan iya, oleh seorang trainer. Mikir, betul. itu sendirian. Ini sesi role play ini atau sesi simulasi ada di jam sekian nih. Mhm, Nah, mhm, terus posisinya ada di mana ya perlengkapan, mhm. dan gimana Seberapa caranya jauh? saya menata, iya, menata perlengkapan itu biar nanti aku gampang. Nggak peserta training itu nggak bengong-bengong nungguin kita Iya, iya, nyiapin perlengkapan, nggak akan terjadi seperti itu sih. iya. Benar, benar. Sebenarnya hal menarik lain yang tadi Vidi sampaikan ya, kalau aku tadi ngeliatnya gini, kan tadi kamu bilang kita harus mengalami atau menjalani hal itu dulu baru kita mentrainingkan ya. Sebenarnya hal simpel gini sih, mungkin untuk teman-teman yang minat untuk jadi trainer gitu ya, sebelum kalian jadi trainer kan kalian pasti pernah jadi peserta training gitu ya. Nah ketika kalian menjadi peserta training, mungkin kalian bisa sambil observasi juga nggak sih, ini trainernya kayak apa ya, atau kita bisa mikir, oh kalau gue jadi trainer suatu saat kayaknya gue nggak mau yang kayak gini deh, atau gue maunya jadi kayak gini-gini. Itu kita jadi sambil belajar ya dari pengalaman orang lain nggak sih? Iya, betul. Nah, itu justru metode-metode di tahun-tahun pertama aku jadi trainer kayak gitu, Glo. Kayak observasi. Ya. Jadi begitu banyak trainer dalam ataupun luar negeri yang aku observasi. Dan aku ambil hal-hal yang menariknya dari mereka Betul, dan aku contoh pada saat itu. betul. Jadi jujur memang di awal-awal aku menekuni dunia training jadi trainer, itu aku banyak meniru sih. Jujur memang. Aku banyak meniru. Nih aku suka nih, misalkan Anthony Robin, aku suka motivasinya dia kan, energinya dia itu kan luar biasa ya pada saat dia berbicara. Kemudian ada trainer-trainer lain di dalam luar negeri. Nah itu ada hal-hal yang aku contoh dari mereka, aku observ. Tapi lama-lama kemudian dengan jam terbang kita semakin tinggi gitu ya, dengan kita sering melakukan evaluasi dan improvement juga, akhirnya seorang trainer akan menemukan gayanya sendiri Betul, sih gitu. setuju. Akhirnya Jangan akan pakai jadi gaya dia orang. banget gitu. Ya, setuju. Betul gitu. Karena kalau jadi KW tetap nggak akan bisa jadi sebagus yang original kok. Ya, betul. Ya Jadi KW. lebih baik jadi yang original. Bener, bener, setuju sih. Itu menarik apa yang tadi Vidi sampaikan gitu. Maksudnya jadinya kan kita kan apa ya, ketika kita belajar dari pengalaman orang tuh menariknya kan kita kan jadinya udah punya sesuatu di kepala kita. Jadi ketika kita melakukan hal itu, makanya kita tuh udah tahu nih, oh ya nih sebagai seorang trainer misalkan gue harus on time misalkan yang penting gitu ya. Nah jadi kita udah tahu nih kalau kita udah punya pengalaman nih kemarin training di sini, ya ampun ini jamnya molor banget kan, kita juga nggak enak, dan kita pun sebisa mungkin ketika jadi trainer tidak akan melakukan hal tersebut gitu jadinya ya. Termasuk untuk preparation tadi Vidi sampaikan gitu, kalau misalkan kalian sudah prepare, apalagi well prepare, itu apapun yang terjadi ibaratnya gitu ya, ketika kegiatannya dimulai kita nggak mungkin gelagapan karena kita memang udah tahu semuanya gitu, mulai dari kayak tadi Vidi, gamesnya, ice breakingnya kayak apa, jam-jamnya, materi atau peralatannya kita tuh semua udah tahu. Jadi nggak yang kayak tadi Vidi bilang dadakan tiba-tiba teng-tong gitu, teknis ada yang error atau misalkan dokumen ini ketinggalan, materi ini ketinggalan gitu, nggak mungkin karena kita udah well prepare gitu ya. Betul, dan satu hal yang penting juga sih, Glo, backup plan. Ya, itu tetap Betul. harus ada gitu. Nah itu dia, kalau seorang trainer yang persiapan aja diabaikan, apalagi backup plan ya gitu. Betul. Nah, kalau seorang trainer yang benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, bahkan dia bisa punya backup plan. Contoh kalau misalkan aku nih, sedetail-detailnya aku mempersiapkan segala sesuatu, semua perlengkapan training, sampai hal yang sekecil-kecilnya itu aku persiapkan pun, aku akan selalu mikir sampai ada faktor eksternal yang membuat segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana aku, apa yang harus aku lakukan. Misalkan nih, sampai udah benar-benar dicek berkali-kali, tiba-tiba proyektor mati.
Aku Ya, udah harus memikirkan itu dari awal loh, bro, ya, gitu loh. betul. Ya kan? Jadi, biar nggak konyol nanti di kelas terus gelagapan gara-gara Proyektor mati. slide-nya nggak bisa muncul gitu kan. Itu pernah nggak kita ngeliat kayak gitu kan, trainer kemudian kebingungan dan sibuk gitu kan, Ya, menghabiskan waktu karena dia nggak bisa ya, munculin slide-nya. Tapi kalau trainer yang sangat well prepare, aduh nyantai aja, nggak apa-apa, karena segala sesuatunya udah ada di dalam diri dia. Materi yang ya, akan disampaikan benar. itu sudah ada di dalam diri dia. Jadi dia Betul, slide itu hanya alat bantu gitu loh. Dia betul, nggak akan pernah betul. bermasalah dengan itu. Nah, hal-hal seperti itu sudah harus diantisipasi sama seorang trainer gitu. Makanya tadi Ya, aku katakan jangan sampai jadi trainer kaget-kagetan gitu kan benar. di dalam kelas. Iya, Oh ini nggak jalan, bingung dia. iya. Oh yang ininya masalah, bingung dia, kaget gitu. Iya, benar. Nah, kayak tadi Itu Vidi sih bilang gitu, gitu. ketika trainer yang udah paham banget materinya gitu, nggak mesti dia yang bikin materinya kan. Maksudku gini, mungkin ada trainer yang memang dia mempersiapkan sendiri materinya, dia bikin sendiri nih tentang misalkan materi tertentu gitu. Tapi kan mungkin juga ada trainer yang dia tuh udah punya nih si modul trainingnya, dia tinggal bawain gitu. Menurut Vidi, di antara dua kasus itu gimana gitu ketika menemukan kondisi kayak tadi, misalkan proyektor mati, slide-nya kan hilang gitu, nggak ada gitu, apa sih yang bisa dilakukan? Karena kan mungkin kan kalau kita bikin sendiri kita biasanya masih inget lah ya, maksudnya alurnya seperti apa, tapi kalau yang bikin ini modulnya orang lain kan bisa jadi tuh dia lupa gitu, atau flow-nya mungkin nggak sesuai. Nah itu ada nggak pengalaman kayak gitu, atau menurut Vidi apa yang harus dilakukan kalau mengalami hal serupa? Kalau menurut aku, gitu ya, seorang profesional nggak akan pernah ada kejadian seperti itu. Menurut aku, seorang trainer profesional nggak akan pernah ada kejadian yang kedua tadi. Even materi itu dibuatkan oleh orang lain gitu, tapi seorang trainer dia tahu, dia yang bertanggung jawab membawakan materi itu, nggak peduli materi itu ownernya siapa, yang Betul. buatin slide-nya siapa, tapi pada saat ketika dia berhadapan dengan peserta training, kan dia yang bertanggung jawab Ya, untuk men-sharekan materinya. Sehingga betul, dia betul. nggak bisa ngomong, itu karena itu bukan materi saya. No, orang lain nggak perlu tahu siapa yang buat Iya, materi kamu. Mau kamu buat sendiri atau betul. buat orang lain tanya kamu yang bertanggung, kamu yang menyampaikan, kamu yang ada Ya, di depan mereka gitu. Sehingga nggak ya, bisa ada, kalau menurut aku nggak ada alternatif itu gitu loh. Jadi betul. mau itu Sebenarnya, materinya dibuat siapapun, tetap dia harus menguasai gitu. betul, Sehingga kalau betul, buat aku yang betul. belum tadi tanya, nggak boleh ada alternatif itu. Betul. Karena Gitu. baik gini, Kalau aku ya, setuju banget tadi apa yang Vidi bilang. Kalaupun misalkan materi itu dibikinnya oleh orang lain, tapi kan dia udah punya persiapan toh sebenarnya. Harusnya di momen persiapan itu dia mempelajari materinya. Gitu nggak sih sebenarnya? Ya kan? Makanya betul, harusnya betul. kalau yang profesional nggak mungkin. Makanya tadi bilang kalau nggak mungkin kalau dia profesional. Jadi kalau misalkan kejadian kayak gitu, terus tiba-tiba layar mati, trainingnya kita skip dulu ya, kita skip, misalnya trainingnya kita undur ya ke besok. Nah berarti dia nggak paham materinya, bisa dibilang gitu kali ya? Iya, betul, betul. Bahkan gini, bahkan yang sering aku share ya, kalau aku lagi ngasih materi train the trainer gitu, yang sering aku share, mau itu materi karya kita sendiri ya, atau materi yang kita adopsi dari orang lain, misalkan kita harus menyampaikan materi itu dari E sampai J. Misalkan yang akan kita sampaikan ke peserta training, tapi persiapan si trainer itu, dia harus menguasai dari A sampai Betul, lewat J gitu loh. setuju. Kenapa? Untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang menyerempet Betul, gitu kan. Jadi nggak bisa, oke, oh itu tidak ada. Tapi kalau peserta training bertanya masih ada menyerempetnya ke materi dia, ya dia udah harus well prepare dong. Dia ya, udah harus persiapkan dong. Nggak bisa bilang, oh itu nggak ada di dalam materi saya. Orang peserta training bertanya pasti ada kaitannya loh dengan materi kamu gitu loh. betul, Jadi betul. nggak bisa misalkan dia mempersiapkan slide, memang topiknya cuma dari E sampai J, tapi dianya sendiri mau itu nanti ditanya atau nggak, persiapan dia adalah dari A sampai beberapa ngelewatin J sampai Betul. misalkan O sampai M, Iya, seperti itu sih. setuju. Setuju, karena menarik, karena gini Fit, kalau aku ngeliat ya, mungkin teman-teman yang udah pernah pengalaman jadi peserta training gitu, biasanya kita dalam satu hari trainernya tuh bisa lebih dari satu gitu kan. Jadi misalkan nih Ya, dalam satu hari trainernya bisa Vidi, terus ke aku, Vidi lagi, aku lagi. Berarti kan kita materinya kan kepotong-potong-potong dong gitu, ya kan? Nah, memang lucu sih, menurut aku lucu banget kalau sampai ada kejadian gitu ya. Misalkan Vidi udah nih sesi pertama, sesi kedua aku, tapi pas sesi tanya jawabnya di sesi aku nggak bisa jawab pertanyaan dari peserta karena sebelumnya tuh materi yang memang dibawakan oleh Vidi. Itu kan berarti aku nggak menguasai the whole training itu nggak sih? iya, betul, betul sekali. Nah, kayak contoh dulu kita juga ya di perusahaan yang kita ketemu sebelumnya kan sering ada ya program training panjang gitu ya, Ya, Gus, yang 1 minggu gitu, yang ya, trainernya banyak.
Nah, yang kita balik lagi, kalau kita bicaranya seorang trainer profesional, bukan trainer jadi-jadian gitu ya. Even dia hanyalah dia akan membawakan berapa sesi gitu dari keseluruhan program, tapi dia tahu alurnya gitu Betul. loh. Nggak mungkin dia bisa masuk, dia bisa fit in ke keseluruhan program training gitu. Kalau dia tidak berusaha memahami dulu keseluruhan alurnya itu apa sih? Kenapa? Karena dari keseluruhan alur itu kan target ingin dicapai ya. Artinya Ya, sesi dia kan tidak terpisah gitu loh, ya, ya, tidak ya, berdiri sendiri gitu. ya, ya, At least dia, walaupun dia tidak memahami secara mendetail, misalkan memang ya. sesi-sesi sebelumnya atau berikutnya itu adalah expert yang bawakan, tapi dia tahu gitu loh itu Ya, tentang apa, bukan betul. kemudian blank sama sekali gitu. Setuju. Bagaimana mungkin dia mau menyambungkan materi training dia dengan yang lain gitu loh, kalau dia nggak Iya, paham yang before benar. afternya dia itu apa gitu. Gimana dia Betul. mau setting target trainingnya dia kalau dia nggak tahu keseluruhan alur dan keseluruhan tujuan dari program training itu gitu. Betul. Setuju Itu sih. sih. Iya, tapi untungnya ya Fit ya, sepanjang aku mengikuti training eksternal, mungkin karena udah orangnya udah profesional kali ya, aku nggak pernah mengalami hal-hal yang tadi aku tanyakan sih. Kenapa aku tanyakan? Karena aku cuma pengen teman-teman yang nonton gitu, mungkin teman-teman yang memang punya minat di dunia training gitu, mereka tuh nggak yang asal kayak tadi. Maksudnya cuma jadi kayak trainer abal-abal, yang penting gue bawain training ya. Enggak, jangan pernah punya pikiran kayak begitu ya. Maksudnya kalian trainer pun walaupun yang masih ibaratnya masih junior lah ya, masih baru banget, tapi kalian harus startnya adalah dengan persiapan. Jangan yang ibaratnya nih di hari H nggak tahu apa-apa tiba-tiba nih kamu bawain training dan kalian tuh mau gitu loh. Itu pasti kan akan yang nggak prepare apa-apa gitu loh, Fit. Ya nggak sih? Iya, betul, betul banget. Istilahnya itu bunuh diri. Ya. Trainer ya, bunuh diri sendiri gitu loh. Karena Iya. betul itu prinsip penting banget gitu loh. Aku jujur, aku sendiri sebagai trainer aku sering gemes sama trainer lain gitu yang tidak melakukan persiapan sebaik mungkin. Karena salah satu prinsipnya buat dunia training itu adalah ketika kamu gagal di bagian persiapan, kamu sedang bersiap-siap untuk gagal Ya. gitu loh. Kamu sedang bersiap-siap untuk gagal secara keseluruhan gitu. Ya. Nah, sementara effort yang amat sangat besar ya itu juga di persiapan itu effortnya akan sama besar bahkan kadang jauh lebih besar daripada saat hari pelaksanaan gitu loh. Kadang trainer itu cuma lebih fokus pada saat pelaksanaannya gitu. Betul. Nah, mengabaikan bahwa banyak banget loh hal yang harus kamu persiapkan, banyak sekali detail yang Betul. tidak boleh terlewatkan gitu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, Fit. Kita kan tadi ngomongin tentang persiapan dan juga ketika pelaksanaan ya. Tiba-tiba pas kamu ngomong kayak gitu, aku kepikiran. Kalau misalkan nih trainer ini adalah trainer yang membawakan materinya itu terus gitu kan. Apakah dia tetap harus prepare juga gitu, ada persiapan, atau karena gue udah ibaratnya udah katam banget nih dengan materi ini, terus gue bisa seenaknya aja, nggak usah prepare deh, nanti tinggal hari H gue pasti bisa kok gitu. Itu gimana menurut kamu? Nah, kalau nanyanya aku sangat tidak setuju dengan hal itu. Dan aku rasa semua teman-teman aku tahu gitu ya, bahwa even untuk materi yang sama, aku akan tetap berlatih sebelum hari H. Even untuk materi yang sama, yang mungkin aku sudah sangat menguasai di luar kepala, aku akan tetap berlatih lagi. Aku akan tetap praktis lagi. Itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua, kalau trainer yang apa ya, aku bilangnya trainer yang keren lah ya, gitu ya, bilangnya ya. Kalau untuk trainer-trainer profesional yang keren, even untuk materi yang sama, mereka akan selalu review. Ya. Mereka akan selalu evaluasi dan mereka akan selalu improve. Ya. That's why mereka nggak akan pernah oncang-oncang kaki, even untuk materi yang sama. Udah materi yang sama, enggak. Karena kamu tahu dunia training adalah dunia yang sangat dinamis. Knowledge itu terus berubah dan bertambah. Skill itu terus berubah dan bertambah. Materi kamu nggak bisa itu aja. Dan pesertanya tuh bervariasi Even soalnya. temanya sama, betul. Dan even topiknya sama, loh, temanya sama. Tapi tetap kita harus review, ini masih update nggak ya bagian, walaupun nggak keseluruhan, tapi ada bagian-bagian yang ini masih update nggak ya? Ini perlu saya ubah nggak ya? Even kontennya sama, metode lah, paling nggak kamu bisa ubah metode. Jadi untuk bahkan peserta training, gitu ya, untuk materi yang sama, mereka kan merasakan experience yang berbeda. Betul. Ya, itu aku pernah mengalami. Betul sekali. Aku pernah mengikuti training yang sama dengan trainer yang berbeda, itu rasanya beda. Sebenarnya sih harusnya training kedua itu kan memang lebih mendalam ya, karena kan yang pertama aku udah dapet dong secara knowledge gitu. Ibaratnya kan yang kedua harusnya lebih ke refreshment gitu ya, refresh materinya dan juga lebih ke mengenali lagi nih lebih dalam gitu. Ada aku sekali sih
pengalamannya kayak gitu, Fit. Jadi justru aku malah mendapatkan banget tuh di yang pertama. Sedangkan di yang kedua ini kayak, gini doang, kayak nggak ada hal lain akhirnya yang bisa aku dapatkan gitu. Kan agak disayangkan sebenarnya, apalagi sebenarnya secara pemahaman harusnya itu memang lebih tinggi gitu loh sebenarnya dibandingkan training aku yang pertama. Itu sih benar. Jadi aku setuju tadi apa yang Vidi sampaikan. By the way, untuk teman-teman yang udah dengerin hari ini apa yang kita bagikan hari ini adalah sharingnya berdasarkan knowledge kita dan pengalaman kita. Jadi kalau teman-teman gitu yang nonton di sini ada yang trainer juga dan yang ada yang nggak setuju dengan apa yang kita berdua sampaikan, it's okay gitu. Karena kan setiap orang punya pendapat masing-masing dan mungkin punya gaya masing-masing. Cuma mungkin untuk gayanya aku dan Vidi untuk saat ini adalah kita gayanya memang yang harus prepare nih, karena kita nggak mau menyampaikan sesuatu yang ibaratnya tuh kita sendiri nggak kuasai gitu, karena kita nggak pengen jadinya kayak orang buta nonton orang buta nggak sih nantinya ketika kita ngadain training. Iya, betul sekali. Dan kredibilitas seorang trainer itu tercipta dari dia walk the talk-nya. Ya. Itu sih salah satu prinsip aku ya. Bagaimana kita sebagai seorang trainer membangun kredibilitas adalah ketika terbukti bahwa ya kamu melakukan apa yang kamu katakan gitu. Kamu sudah melakukan itu gitu loh. Bukan cuma bisa omong doang. Gimana peserta training kamu mau percaya? Kamu sendiri nggak melakukan itu, betul nggak, Glo? Betul. Apalagi betul. untuk training-training ya, untuk training-training sifatnya soft skill kan ya, lu ngomong doang gitu kan. Ya. Gile Itu gitu paling kan. sulit loh soft Gimana skill itu kita, sebenarnya. betul, gimana kita mau bisa menciptakan experience gitu, mau memberikan memori untuk peserta training kita gitu. Paling Ya, gampang kalau gini. aku bilangnya training kamu nggak akan punya soul-nya. Kalau aku bilangnya gitu ya. Iya. Kalau aku pakai istilah soul, jiwa training. Artinya seorang trainer hanya bisa memberikan soul, bisa memberikan jiwa pada training programnya ketika memang apa yang dia katakan, dia mempunyai pengalaman itu gitu loh. Iya. Dia punya memorinya. At least walaupun tidak benar-benar dia sendiri yang merasakan, dia mengobservasi itu, kemudian dia menghayati itu, kemudian dia memaknai itu, sehingga dia benar-benar paham gitu apa sih yang dia katakan gitu. Bukan cuma sekedar ngomong doang. Kalau ngomong doang mah gampang ya, banyak orang yang jago banget ngomong doang. Tapi ada soul-nya nggak? Ada rasanya nggak? Gitu. Betul. Setuju. Karena benar kayak tadi Vidi bilang, misalkan ya contoh paling gampang deh gitu. Training apa sih misalkan tentang time management gitu loh. Kita kan time management kita belajar tentang banyak bagaimana kita menghargai waktu dan lain-lain lah untuk materinya. Tapi ketika trainer yang sendiri aja gitu kayak aku bilang gitu loh, time managementnya juga nggak bagus. Kan orang jadi bingung ya, lu mau ngajarin gue time management tapi time management lu aja nggak bagus. Itu kan malah jadi balik bumerang ke kita lagi gitu kan. Betul-betul. Kayak aku dulu pernah ikut training ya. Ya, pertama trainer itu kan harus jadi role model. Ketika trainer terat aja udah tetot gitu kan, betul nggak sih, Go? Ya itu hal sepele gitu, tapi udah tetot gitu. Terus juga yang pernah membekas dan itu jadi pelajaran sangat berharga buat aku, dulu aku pernah ikut training judulnya kreativitas. Kebayang loh? Ketika kita mendengar judul training kreativitas, ekspektasi peserta training, betul nggak? Iya, benar. Iya kan? Ekspektasi peserta training adalah menghadapi pengalaman yang kreatif gitu. Ya. Tapi ketika aku sebagai peserta training, judulnya kreativitas, tapi trainingnya monoton sekali ya, gitu. Nggak ada pengalaman kreatifnya gitu. Oke, dan itu jadi pelajaran loh. Kita seorang trainer bisa belajar dari pengalaman sehari-hari kan. Betul. Dan itu akhirnya jadi salah satu yang pelajaran buat aku bahwa aku tidak akan menjadi trainer yang seperti itu kalau aku buat program training gitu. Program training aku pun harus mencerminkan tema yang aku bawakan gitu. Betul. Setuju. Nah, aku ada tiba-tiba keingetan satu hal lagi nih, Fit. Aku nggak tahu nih, teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Boleh banget untuk chat di kolom komen biar kita juga bisa jawab pertanyaan. Karena dari tadi aku terus yang nanya gitu ya. Aku mau nanya gini, terkait dengan mental, persiapan mental, Fit. Karena aku ngeliatnya gini, entah kenapa ya, kadang aku pernah ngeliat gitu, ada trainer yang mungkin aku nggak tahu apa ada masalah di keluarga atau apa gitu ya, tapi tuh terlihat gitu loh, entah dari mukanya ataupun terlihat dari cara dia menyampaikan tuh kayaknya lose of focus gitu loh, kayak nggak fokus gitu orangnya. Itu kan sayang, padahal menurut aku ya materi yang dia sampaikan tuh bagus. Kenapa aku bisa bilang bagus? Karena kan kita dapat materi biasanya kan untuk kita baca dong. Itu pas aku lihat nih materinya bagus nih sebenarnya. Cuman entah aku nggak tahu sih apakah memang persiapannya kurang atau memang gaya penyampaiannya yang kurang atau kurang cocok dengan peserta. Jadi ketika kita dengar nih kok kayaknya kayak tadi Vidi bilang kok kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, padahal kita tahu materinya tuh bagus gitu. Nah kalau yang terjadi seperti itu, apakah mungkin karena memang dia nggak ada persiapan atau gimana, Fit? Ini tadi
terkait dengan yang aku katakan di awal tadi ya, Glo, ketika aku menyebut masalah konsistensi. Gitu. Jadi Ya. ketika berbicara soal konsistensi, bukan hanya kemudian kita menjaga kualitas materi training kita, siapapun peserta trainingnya, dimanapun, tapi juga performance-nya kita, Ya. kan, gitu. Ya. Performance seorang trainer itu kan nanti secara keseluruhan ya, bukan hanya verbalnya dia, gitu Ya. kan, tapi juga ekspresi dia, Ya. gesture dia, bagaimana kemudian dia berinteraksi dengan peserta training, gitu kan. Betul. Baik itu di kelas training ataupun kalau sekarang mungkin ya banyak training gaya-gaya online gitu. Nah, makanya salah satu prinsipnya aku adalah ketika aku jadi trainer, the show must go on, itu harus dipegang gitu. Artinya gini, peserta training orang itu nggak perlu tahu kamu moodnya lagi seperti apa pada saat itu, masalah kamu lagi sebesar apa, kepala kamu lagi semumet apa gitu ya. Mereka nggak perlu tahu semua itu, dan kamu tidak perlu memperlihatkan itu sebagai seorang trainer profesional. Kamu tidak perlu memperlihatkan itu dan tidak perlu ibaratnya minta dipahami oleh peserta training. Seorang trainer yang harus memahami peserta training, bukan peserta trainingmu itu yang memahami kondisi kejiwaanmu atau mentalmu saat itu. Nggak, karena itu oke. Dan gini, buat teman-teman juga yang jadi trainer, pasti kita sama-sama tahu itu bukan hal yang mudah. Aku ngomong itu bukan hal yang mudah gitu untuk the show must go on apapun kondisimu, karena aku sendiri berkali-kali mengalami gitu, yang ketika aku dalam kondisi mood yang sedang tidak baik atau lagi ada masalah mumet banget, tapi tetap harus menjalankan training itu secara full sendirian gitu, ya itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita sudah memilih bahwa saya akan jadi trainer, kamu harus menjalani konsekuensinya, kamu harus bertanggung jawab terhadap konsekuensinya, apalagi kalau kamu mengatakan dirimu adalah trainer profesional. Please jangan mencoreng dunia training gitu loh. Ya, aku sih ya biasanya gitu, karena ya tahu nggak mudah Glo, tahu gitu, tapi ya kan untuk jadi trainer ya memang itu konsekuensinya gitu. Ketika sudah ada di atas panggung, ibaratnya kan aku katakan itu panggung ya. Kamu adalah penarinya, orang lain tidak perlu melihat tarianmu sangat indah, nggak mau tahu kaki kamu itu berdarah-darah di dalam sepatumu itu kakimu sedang berdarah, orang lain nggak mau tahu gitu loh. Dan ya itulah trainer gitu loh. Kalau ditanya, ya itu challenge banget jadi seorang trainer gitu. Kayak ini aku share ya, kayak dulu pernah beberapa tahun yang lalu, waktu itu papa aku belum lama meninggal gitu, dan itu seolah-olah dunia aku runtuh pada saat itu, jujur gitu. Dan aku sudah ada schedule training keliling kota sendirian gitu. Dan iya, itu kan rasanya ya ampun, rasanya berdarah-darah ya gitu ya. Ibaratnya kalau ditanya itu rasanya hati masih berdarah-darah gitu. Tapi kan peserta training nggak boleh melihat itu gitu loh, nggak boleh melihat itu iya gitu. Kita harus tetap terlihat baik-baik saja gitu ya. Itu aku itu konsekuensi jadi seorang trainer, bahwa the show must go on gitu. Dan kamu karena fokusmu adalah memberikan manfaat buat peserta trainingmu, fokusmu bukan untuk popularitas atau penghargaan untuk dirimu, tapi buat peserta trainingmu, kamu akan melakukan itu gitu. Ya jadi memang challenge-nya di situ gitu. Iya, menarik loh guys. Jadi kalau kalian yang memang suka dengan training, mungkin apa yang tadi Vidi sampaikan itu based on pengalaman dia, dan itu bisa kalian lakukan sebenarnya gitu. Karena Vidi tuh pengalamannya udah sangat banyak di bagian training gitu kan sebagai trainer, dan udah cukup lama juga. Jadi makanya aku bilang ini apa sih suka dukanya trainer, karena aku yakin kamu tuh udah punya semuanya. Makanya aku minta kamu untuk sharing gitu. Nah, sambil sebelum kita ke penutup sih Fit gitu, aku pengen kamu coba dong sharing ke teman-teman gitu ya yang nonton saat ini, apa sih ya hal-hal yang harus dihindari oleh seorang trainer. Kan tadi kan kita udah jelasin ya pentingnya persiapan gitu kan, pentingnya untuk memahami materi, mengenali peserta juga. Ada nggak sih hal lain gitu, maksudnya kesalahan-kesalahan kecil yang umumnya dilakukan oleh trainer yang masih baru gitu, yang mudah-mudahan nih biar teman-teman yang dengar itu bisa nggak melakukan hal itu? Meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan peserta training kita gitu ya. Even misalkan dia levelnya mungkin secara profesional gitu, secara pekerjaan itu di bawah kita gitu, atau mungkin secara strata ekonomi di bawah kita, atau bahkan mungkin kita harus mengajar anak-anak gitu ya. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan peserta training kita.
Jangan pernah meremehkan materi training kita. Ketika kita tidak meremehkan peserta training kita, ketika kita tidak meremehkan materi training kita, kita tidak melupakan untuk melakukan persiapan sebaik mungkin. Dan yang paling penting, nggak boleh males. Ya. Kalau ditanya apa yang nggak boleh males. Jadi trainer itu nggak boleh males. Kenapa? Karena banyak capeknya, jujur. Kalau ditanya, kamu capek nggak kalau pas lagi harus mempersiapkan materi training dan conduct training? Capek banget gitu ya. Kalau ditanya secara fisik, capeknya minta ampun kadang kalau lagi di persiapan. Nah, makanya nggak boleh males gitu. Begitu seorang trainer males, ya udah, akhirnya apa? Persiapannya nggak akan pernah, persiapannya itu nggak sungguh-sungguh gitu loh, nggak matang gitu. Betul. Jadi kalau ditanya, salah satu prinsip penting kamu adalah yang kamu nggak boleh males. Ya. Jadi trainer nggak boleh males belajar, bukan hanya nggak boleh males mempersiapkan, tapi nggak boleh males belajar untuk selalu improve gitu loh, mengembangkan diri dia dan mengembangkan modul-modul trainingnya, program-program trainingnya, karena kan dunia training itu dunia yang sangat dinamis gitu. Berarti kan bisa aku bilang juga untuk trainer tuh kalian tuh nggak boleh takut untuk dikritik ataupun untuk dikasih masukan oleh orang lain. Karena kan itu untuk improvement kita juga kan. Oh iya dong, iya. Makanya butuh itu untuk selalu evaluasi apa sih yang masih kurang oke untuk kemudian diimprove gitu. Itu kan proses belajar seorang trainer. Seorang trainer nggak boleh berhenti untuk belajar. Termasuk harus siap untuk dikritik loh ya. Iya, nah makanya maksud aku gitu, karena kan jarang orang yang seneng dikritik sih, Fit, maksudnya. Bisa jadi kan orang juga ketika dikritik tuh langsung kayak baperan gitu loh, jadinya kan nggak mengimprove diri sendiri kan akhirnya. Ya, itu salah satunya, nggak boleh jadi trainer baperan. Gitu ya. Makanya tadi kan kalau Glo ingat di awal aku sempat bilang kan, apa sih yang paling penting dipersiapkan mental gitu. Betul, karena kadang-kala kita sudah oke banget pun, karena gini, kita nggak bisa mengontrol peserta training kita kan loh. Kadang ada peserta training yang memang sulit banget, sehingga kemudian bahkan aku pernah ketemu peserta training yang berusaha menjatuhkan kita sebagai trainer di depan kelas gitu. Pertanyaannya Nah, makanya mental, betul, kayak cuma iseng banget dan berusaha, lu nggak bisa jawab gitu kan. Nah, itu ada aja. Makanya aku bilang mental itu penting banget gitu. Knowledge penting banget gitu. Iya. Oke. Ini Vidi, thank you banget untuk sharingnya hari ini loh. Walaupun dengan waktu yang terbatas nih, aku merasa tuh aku sendiri ya, secara pribadi aku aja tuh aku jadi langsung kayak ke-refresh gitu loh memoriku, karena aku udah lama gak handle training ya. Gitu ketika Vidi cerita tuh, oh iya nih gue kalau training next-nya gitu, someday misalkan aku megang training lagi nih, aku harus ingat prinsip-prinsip apa yang tadi Vidi sampaikan sih. Karena jangan sampai tuh training yang aku sampaikan itu kayak, sayang kan kita udah menyiapkan materi dengan baik, tapi ketika gongnya di hari H terus kita nggak well prepare kan sayang soalnya gitu kan ya. Betul sekali. Nah, untuk closing statement nih, Fit, ada nggak pesan yang Vidi mau sampaikan ke teman-teman selain tadi ya, tips and tricks, do and don'ts gitu, ada nggak sih pesan yang Vidi mau sampaikan ke teman-teman, entah itu yang sudah lama menjadi trainer ataupun yang sedang ingin mencoba untuk menjadi trainer nih, apa yang perlu mereka ketahui dan penting untuk bagi mereka? Glo, sorry, suaranya terakhir putus-putus, Glo. Ini aku udah duga sinyalnya udah mulai hilang-hilangan. Ya, aku mau minta video untuk closing statement untuk disampaikan ke teman-teman yang mungkin saat ini dengar, untuk yang sudah pengalaman sebagai trainer cukup lama ataupun yang baru mau berkarir sebagai trainer, apa nih pesan yang mau Vidi sampaikan ke mereka selain tadi ada do and don'ts ataupun tips and triknya? Ya. Oke ya, sebelum memilih untuk jadi trainer, yang pertama harus yakini dulu bahwa itu yang diinginkan. Benar-benar diyakini bahwa memang ingin menjadi trainer. Kemudian sudah membuat keputusan atau pilihan untuk jadi trainer, ya jalani prosesnya gitu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan kita nggak selalu bisa mengukur jerih payah kita sebagai seorang trainer dengan materi gitu, dengan uang, apalagi sekedar tujuannya untuk mencari popularitas, penghargaan atau pujian dari orang lain ya. Karena seringkali orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin di pekerjaan atasan kita, perusahaan tidak selalu melihat jerih payah kita di belakang layar sebagai trainer gitu. Tapi ya tetaplah konsisten jalani prosesnya dengan sungguh, dengan tulus, dan yang paling penting adalah fokusnya memberikan manfaat buat orang lain. Bahkan kalau aku selalu bilang ke diri sendiri, kalau perlu jadilah bagian dari legenda hidup orang lain
gitu. Iya, Dengan setuju. melalui sharing-sharing training yang bisa kamu berikan. Dan satu hal yang sering aku sampaikan ke peserta training aku adalah bahwa apapun juga yang kita lakukan pada akhirnya akan menjadi dengan Tuhan kok. Mhm. Ya, betul. Luar biasa banget ya closing statement dari Vidi. Semoga untuk teman-teman yang mendengar hari ini lumayan bisa mendapat pencerahan terkait dengan training. Kalau memang ini minat kalian, baik lagi kayak Vidi bilang ya, ini bukan 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 hal yang sifatnya hanya sekedar coba-coba, tapi kalau emang kalian menemukan ini passion kalian, silakan kalian mendalami supaya kalian bisa menjadi trainer yang profesional gitu ya. Vidi, oh masih ada. Aku pikir kamu freeze loh barusan. Oke, oke. Ya, sorry ya, sinyalnya hari ini agak-agak. Makanya aku bingung nih, iya masih denger nggak ya? Oke Vidi, dari aku sih sudah cukup untuk sesi hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton nanti ada pertanyaan seputar training, kita bisa bikin sesi berikutnya kali ya, Fit, bahas tentang training lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, thank you banget ya Thank Vidi you untuk juga. sharingnya hari ini. Demi hari ini Vidi udah Thank dandan you loh juga. guys, by the way. Sehat. Biasanya kamu jarang banget yang ngeliat aku dandan. Nggak apa-apa kan, namanya juga mau dipajang kan, sama dilihat sama orang. Oke deh kalau gitu, Vidi, Iya, iya, thank you so iya. much untuk waktunya ya. Walaupun kamu sibuk sudah meluangkan waktu untuk sesi hari ini, thank you so much loh. Thank you juga, Go. Thank you juga. Iya, sampai ketemu lagi nanti kita japrian aja kita ngobrol lagi ya. Oh iya, of Ya course. udah. Ya, ya. Thank Yuk, you. thank you, bye. Bye-bye.